pertolongan dari Allah itu sangat nyata. Nah, di cerita ini saya akan membagikan cerita ajaib saya diberikan rejeki banyak oleh Allah sehingga bisa mengangkat derajat keluarga saya di mata warga desa yang dulu menghujatnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel Ruang Cerita Harian ini yang akan membawakan kisah nyata bertema kehidupan untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Semoga penonton setia semua mendapatkan hidayah untuk kita semua. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Ruang Cerita Harian. Yuk mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, tinggal sebuah keluarga sederhana yang kerap dipandang sebelah mata oleh warga sekitar. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah bernama Dharma, ibu bernama Sumi, dan seorang anak laki-laki bernama Rian. Mereka hidup dalam kesederhanaan yang hampir menyerupai kemiskinan. Rumah mereka hanyalah bangunan kayu tua dengan dinding yang mulai lapuk dimakan usia. Atapnya sering bocor ketika hujan turun, dan lantainya masih berupa tanah keras yang kering saat panas dan becek saat hujan. Dharma, pria berusia 50 tahun, bekerja serabutan sebagai buruh tani. Kadang-kadang ia bekerja sebagai pemotong rumput di ladang orang, kadang menjadi kuli panggul di pasar desa. Penghasilannya tak menentu, seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari tanpa ada sisa untuk tabungan. Sumi, istrinya, adalah seorang ibu rumah tangga yang juga mengambil pekerjaan kecil seperti mencuci pakaian tetangga atau membantu memasak saat ada hajatan. Namun, meski hidup dalam keterbatasan, mereka tidak pernah mengeluh. Mereka menjalani hidup dengan penuh kesabaran, meskipun sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari warga desa. Tetangga-tetangga mereka enggan bergaul dengan keluarga Rian. Setiap kali ada acara di desa, orang tua Rian jarang diundang. Jikapun mereka datang, tak ada yang menyapa dengan ramah. "Orang miskin mana pantas duduk sejajar dengan kita," bisik beberapa warga saat melihat Dharma datang ke acara kenduri. Anak-anak di desa juga meniru sikap orang tua mereka. Rian, yang saat itu masih berusia 12 tahun, sering diolok-olok teman-teman sebayanya di sekolah. "Hei, Rian, kalau makan di kantin, kamu bayar pakai daun pisang ya? Soalnya orang miskin gak punya uang," ledek seorang anak, disambut tawa teman-temannya. Rian hanya diam. Ia sudah terlalu sering mendengar ejekan seperti itu. Ia tahu orang tuanya berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi bagi warga desa, mereka tetap saja dianggap sebagai keluarga yang tidak layak dihormati. Suatu hari, saat pulang sekolah, Rian melihat ibunya duduk termenung di teras rumah. Matanya sembab, jelas habis menangis. "Ada apa, Bu?" tanya Rian sambil duduk di sampingnya. Sumi mengusap air matanya dan mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma kepikiran." Namun, Rian tahu itu bukan sekadar kepikiran. Ia baru saja mendengar kabar dari seorang teman bahwa ibunya diejek oleh beberapa ibu-ibu di desa. Mereka mengatakan bahwa Sumi tidak pantas datang ke pengajian ibu-ibu karena hanya membawa pakaian lusuh dan makanan sederhana sebagai sumbangan. Hati Rian bergejolak. Ia merasa marah, kecewa, dan sedih sekaligus. Apa salah orang tuanya hingga diperlakukan seperti ini? Mengapa kemiskinan membuat orang-orang kehilangan rasa hormat terhadap mereka? Malamnya, Rian duduk termenung di dalam kamar kecilnya. Ia berpikir keras. Ia tidak bisa terus hidup dalam keadaan seperti ini. Ia ingin mengubah nasibnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kedua orang tuanya. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa mereka salah menilai keluarganya. Di sekolah,
Rian mulai berusaha lebih giat. Ia belajar dengan tekun, tak peduli jika ia harus belajar di bawah cahaya lampu minyak karena rumahnya tidak memiliki listrik yang cukup terang. Ia membaca buku-buku pinjaman dari perpustakaan sekolah dan mulai mencari tahu tentang cara meraih kesuksesan. Namun, perjuangannya tidak mudah. Seringkali, ia merasa putus asa. Teman-temannya tetap mengejeknya, bahkan ada guru yang meremehkannya. Anak seperti kamu, kalau lulus paling-paling cuma jadi buruh. Mau sekolah tinggi? Jangan mimpi, kata seorang guru yang tanpa sadar telah menghancurkan semangatnya. Tapi Rian tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah cara pandang orang lain dalam semalam. Yang bisa ia lakukan adalah membuktikan dengan hasil nyata. Ia bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti, ia akan berdiri di tempat yang lebih tinggi. Ia akan membuat orang-orang yang telah merendahkannya menyesal atas kata-kata mereka. Namun, perjalanan menuju impian itu masih panjang. Ada begitu banyak rintangan yang harus ia lalui, begitu banyak air mata yang harus ia telan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti berjuang. Tidak sebelum ia bisa membanggakan kedua orang tuanya di depan semua orang yang pernah menghina mereka. Hari-hari berlalu, dan Rian semakin bertekad untuk mengubah nasibnya. Ia mulai mencari cara agar bisa mendapatkan uang sendiri tanpa harus membebani kedua orang tuanya. Di usianya yang masih belia, ia menyadari bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan. Namun, ia juga butuh biaya untuk bertahan hidup dan membantu keluarganya. Suatu hari, ketika berjalan pulang dari sekolah, Rian melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu menjual gorengan dan minuman dingin. Pemiliknya adalah seorang pria tua bernama Pak Ujang, yang sudah mengenal Rian sejak kecil. "Rian, sini dulu," panggil Pak Ujang. Rian mendekat, lalu duduk di bangku kayu kecil di depan warung. "Kamu kelihatannya sering melamun akhir-akhir ini. Ada masalah?" tanya Pak Ujang sambil menyeruput kopinya. Rian menghela napas panjang. "Saya ingin kerja, Pak. Tapi saya masih sekolah. Saya ingin membantu orang tua saya." Pak Ujang tersenyum. "Kalau kamu mau, kamu bisa bantu-bantu di warung ini sepulang sekolah. Nggak banyak, tapi setidaknya kamu bisa dapat uang jajan sendiri." Mata Rian berbinar. Ia langsung mengangguk. Sejak hari itu, ia mulai bekerja di warung Pak Ujang setiap sore sepulang sekolah. Ia membantu membersihkan warung, menggoreng pisang, dan melayani pembeli. Meskipun lelah, ia merasa bangga bisa sedikit meringankan beban orang tuanya. Namun, bekerja di warung tidak cukup. Rian sadar bahwa untuk benar-benar keluar dari kemiskinan, ia harus mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ia mulai mencari tahu tentang beasiswa dan berbagai peluang pendidikan gratis. Ia sering pergi ke perpustakaan desa untuk membaca buku dan belajar lebih giat lagi. Di sekolah, prestasi Rian mulai meningkat. Guru-guru yang dulu meremehkannya kini mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Ia sering mendapatkan nilai terbaik dalam ujian dan bahkan mulai mengikuti berbagai lomba akademik. Namun, tak semua orang senang melihatnya berkembang. Beberapa teman sekolahnya yang dulu sering mengejeknya mulai merasa iri. "Kamu sok pintar sekarang, ya? Jangan mimpi tinggi-tinggi, Rian. Pada akhirnya, kamu tetap anak miskin," kata salah satu temannya dengan nada sinis. Rian tidak peduli. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membungkam mereka adalah dengan keberhasilan. Ia terus berusaha, tidak peduli seberapa keras rintangan yang harus ia hadapi. Suatu hari, kepala sekolah mengumumkan bahwa ada program beasiswa untuk siswa berprestasi yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Mendengar itu, Rian merasa ini adalah kesempatan emasnya.
Ia pun mendaftar dan mengikuti berbagai tahapan seleksi. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Setiap malam, ia belajar hingga larut, mengorbankan waktu bermainnya hanya demi satu tujuan, mendapatkan beasiswa. Saat pengumuman tiba, Rian berdiri di depan papan pengumuman dengan tangan gemetar. Ia membaca daftar nama penerima beasiswa satu persatu, hingga akhirnya menemukan namanya tertera di sana. Ia berhasil! Air mata haru mengalir di pipinya. Ia berlari pulang dan langsung memeluk ibunya. "Bu, aku dapat beasiswa. Aku bisa sekolah gratis," katanya dengan penuh semangat. Sumi terisak. Ia tidak bisa berkata apa-apa selain mengusap kepala anaknya dengan bangga. Dharma yang baru pulang dari ladang juga tersenyum haru. "Kamu memang anak yang luar biasa, Nak," kata Dharma dengan suara bergetar. Namun, perjalanan Rian belum berakhir. Mendapatkan beasiswa hanyalah langkah awal. Ia masih harus menghadapi banyak tantangan di masa depan. Ia tahu bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi ia bertekad untuk terus berjuang demi keluarganya. Di desa, kabar tentang keberhasilan Rian mulai tersebar. Orang-orang yang dulu meremehkan keluarganya mulai terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa anak yang dulu mereka hina kini telah membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, apakah mereka benar-benar berubah? Atau mereka hanya menunggu momen lain untuk merendahkan keluarganya lagi? Setelah mendapatkan beasiswa, Rian melanjutkan pendidikannya ke sebuah universitas di kota. Ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan desanya dan hidup di tempat yang jauh dari keluarganya. Dengan uang saku yang terbatas, ia harus pintar mengatur pengeluarannya. Ia tinggal di sebuah kamar kos kecil yang sederhana. Dindingnya mulai mengelupas, dan kamar mandinya harus berbagi dengan penghuni lain. Namun, bagi Rian, ini bukan masalah. Yang terpenting, ia bisa tetap belajar dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Di kampus, ia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari keluarga kaya, ada juga yang sepertinya tidak pernah merasakan kesulitan hidup seperti yang ia alami. Namun, Rian tidak pernah merasa rendah diri. Ia percaya bahwa kerja keras lebih berharga daripada sekadar kekayaan. Untuk bertahan hidup, Rian mencari pekerjaan sampingan. Ia bekerja sebagai penjaga toko di malam hari, menjadi asisten dosen, bahkan sesekali menjadi tukang bersih-bersih di sebuah kafe kecil. "Kenapa kamu capek-capek kerja begitu, Rian? Bukannya kamu sudah dapat beasiswa?" tanya seorang teman kampusnya. Rian tersenyum. "Beasiswa hanya menanggung biaya kuliah. Tapi aku tetap butuh uang untuk makan dan kirim sedikit ke orang tuaku di desa." Meskipun sibuk dengan pekerjaan, Rian tidak pernah mengabaikan studinya. Ia selalu datang ke kelas tepat waktu, mengerjakan tugas dengan serius, dan aktif dalam diskusi. Dosen-dosen mulai memperhatikannya, dan beberapa bahkan memberinya rekomendasi untuk mengikuti program magang di perusahaan besar. Tapi hidup di kota tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana ia merasa sangat lelah dan hampir menyerah. Ia pernah sakit karena terlalu sering begadang, dan pernah kehabisan uang hingga hanya makan mie instan selama seminggu. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia selalu mengingat wajah kedua orang tuanya. "Aku tidak bisa kembali ke desa dengan tangan kosong," gumamnya pada suatu malam saat ia duduk di depan laptop, mengerjakan tugas sambil menahan kantuk. Hari demi hari berlalu, dan usaha Rian mulai membuahkan hasil. Ia diterima magang di sebuah perusahaan teknologi yang cukup terkenal. Di sana, ia belajar banyak hal dan mulai membangun koneksi dengan orang-orang penting di industri tersebut. Suatu hari, bos tempat ia magang memanggilnya ke ruangannya. "Rian, saya melihat kerja kerasmu selama ini. Kamu punya potensi besar. Bagaimana kalau setelah lulus,
kamu bekerja di sini secara penuh." Rian hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Ini adalah kesempatan emas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa ragu, ia menerima tawaran itu. Saat akhirnya ia lulus dengan nilai terbaik, ia langsung mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan itu dengan gaji yang cukup besar. Ia tidak hanya bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, tetapi juga mulai mengirim uang untuk orang tuanya di desa. Di desa, perubahan ini mulai terasa. Orang-orang yang dulu memandang rendah keluarganya kini mulai berubah sikap. Beberapa dari mereka bahkan mulai berbicara baik tentang Rian. Si Rian itu memang anak pintar. Sejak kecil dia sudah kelihatan berbeda, kata seseorang yang dulu pernah mengejeknya. Meskipun begitu, Rian tidak terlalu memikirkan pendapat mereka. Yang terpenting baginya adalah kebahagiaan orang tuanya. Namun, satu hal yang belum ia lakukan, pulang ke desa dan menunjukkan kepada mereka bahwa anak miskin yang dulu mereka remehkan kini telah sukses. Setelah bertahun-tahun berjuang di kota, Rian akhirnya merasa saatnya untuk pulang. Bukan sebagai anak desa miskin yang dulu sering direndahkan, tetapi sebagai seseorang yang telah sukses dan mampu membanggakan orang tuanya. Ia membeli tiket bus menuju desa dengan perasaan campur aduk. Bagaimana reaksi warga nanti? Apakah mereka masih akan merendahkannya, atau justru bersikap seolah-olah mereka selalu mendukungnya? Sesampainya di desa, suasana tidak banyak berubah. Rumah-rumah tua masih berdiri di tempat yang sama, jalanan masih berlumpur saat hujan, dan beberapa orang tua duduk di warung sambil bergosip. Namun, yang berbeda adalah cara mereka memandang Rian. Saat ia melangkah ke rumahnya, beberapa tetangga langsung menyadarinya. "Eh, itu Rian, ya?" bisik seorang ibu pada temannya. "Astaga, dia pulang. Aku dengar dia sukses di kota," sahut yang lain. Setibanya di rumah, Rian melihat ibunya sedang menyapu halaman. Ketika Sumi melihat anaknya, matanya langsung berkaca-kaca. "Nak, kamu pulang," suara Sumi bergetar. Rian langsung memeluk ibunya. "Iya, Bu. Aku pulang." Tak lama, Dharma keluar dari rumah. Wajahnya yang dulu penuh dengan beban kini terlihat lebih cerah. Ia memandang anaknya dengan penuh kebanggaan. "Kamu sudah jadi orang besar sekarang, Rian," katanya dengan senyum. Hari itu, kabar kepulangan Rian menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang datang ke rumahnya, bukan untuk mengejek seperti dulu, tetapi untuk mengucapkan selamat. Mereka yang dulu meremehkan keluarganya kini bersikap manis. "Rian, kamu memang hebat. Kami selalu tahu kamu akan sukses," kata salah satu warga dengan wajah canggung. "Tolong maafkan kami kalau dulu pernah berkata yang tidak baik," ujar yang lain. Rian hanya tersenyum. Ia tidak menyimpan dendam. Ia tahu, kehidupan selalu berubah, dan yang terpenting adalah bagaimana ia bisa membawa perubahan bagi keluarganya. Sebagai bentuk baktinya, Rian tidak hanya pulang untuk membanggakan orang tuanya, tetapi juga untuk membantu desa. Ia menggunakan sebagian dari penghasilannya untuk memperbaiki rumah orang tuanya, membangun usaha kecil agar mereka tidak lagi kesulitan ekonomi, dan bahkan mendirikan perpustakaan kecil untuk anak-anak desa agar mereka bisa belajar lebih banyak. Melihat itu, warga semakin kagum. Mereka yang dulu mencibirnya kini menghormatinya. Suatu hari, seorang anak kecil datang menghampiri Rian di perpustakaan desa. "Kak Rian, aku ingin seperti kakak. Aku juga ingin sukses." Rian tersenyum dan mengusap kepala anak itu. "Kalau kamu mau berusaha dan tidak menyerah, kamu pasti bisa." Di malam terakhirnya di desa sebelum kembali ke kota, Rian duduk di beranda rumah bersama kedua orang tuanya. Mereka memandangi langit penuh bintang. "Ayah dan ibu bangga padamu, Nak," kata Dharma dengan suara penuh haru.
Aku juga bangga pada ayah dan ibu. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa sampai di titik ini, jawab Rian. Ia menatap desa kecil itu dengan penuh rasa syukur. Dulu, ia pergi dengan rasa sakit karena diremehkan, tetapi kini ia kembali dengan kepala tegak. Rian telah membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kerja keras dan keteguhan hati, ia telah mengubah nasibnya dan keluarganya. Dan kini, ia siap membuka jalan bagi orang lain agar bisa melakukan hal yang sama. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat Onlineku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat Onlineku di komentar video ini ya.